Selamat pagi, kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan indah kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ada sebuah permainan yang sangat menarik dan semua orang sangat menyukainya. Di dalam permainan itu, seseorang yang memainkannya itu bisa memiliki nyawa lebih dari satu. Bisa 2, bisa 5, bisa 6. Dan ketika dia berhasil melampaui sebuah rintangan, nyawanya akan bertambah. Ketika dia tidak berhasil menghadapi tantangan, kemudian dia gugur, dia tidak mati, tetapi dia bisa mengambil nyawa cadangannya. Di dalam hidup ini, nyawa kita hanya satu. Dan kita akan berjalan terus secara linier, tidak bisa kembali mengulang. Kalau gagal, kita ulang dari awal di riset, itu gak bisa. Tetapi hidup ini akan terus berjalan. Kita akan, karena cuma satu, kita akan memakai nyawa ini sebaik-baiknya dengan hikmat Tuhan. Ada seorang budak muda yang dia bekerja di orang yang kaya, yaitu Filemon di kota Kolose. Budak ini bernama Onesimus. Onesimus ini melarikan diri karena dia kedapatan mencuri harta dari tuannya. Sehingga Onesimus ini berlari, kita membayangkan, dari kota Kolose sampai di kota Roma. Ada 1.500 sekian kilometer jaraknya. Dan singkat cerita, budak muda ini bertemu dengan Paulus. Budak itu tidak memiliki hak apa-apa. Jadi ketika seseorang menjadi budak tuannya, seluruh hidupnya itu dikendalikan oleh tuannya. Hidupnya yang melarikan diri itu ketika dia tertangkap, di dahinya ini akan dicap F ya, fugitif ya, seorang tawanan. Itu sangat bersyukur. Dia tidak dimatikan. Onesimus ini bertemu dengan Paulus, kemudian Paulus sangat sayang. Onesimus bertobat dan berproses untuk mengenal Tuhan. Dia melayani Paulus di dalam penjara. Dan Paulus akhirnya menuliskan kitab Filemon. Kitab ini adalah kitab pribadi, seperti surat cintanya Paulus kepada Filemon. Hanya satu ayat di dalam surat-suratnya Rasul Paulus, satu pasal terdiri dari 25 ayat. Dikatakan di dalam Filemon 1 ayat yang ke-11, dia mengatakan tentang Onesimus, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dulu dia adalah tawanan, sampah, budak. Kemudian sekarang ini dia menjadi anakku yang saya bela. Sampai Rasul Paulus menulis kitab Filemon. Dia meminta Filemon untuk memperlakukan Onesimus ketika nanti bertemu dengan baik. Sampai dia mengatakan, kalau ada hal-hal yang kau anggap rugi atau hal-hal yang menjadi tanggungan Onesimus, kamu boleh ambil dari rekeningku. Seolah-olah seperti itu Rasul Paulus mengatakan. Dia bela mati-matian Onesimus. Kemudian dia mempersilahkan Onesimus untuk bertemu dengan tuannya. Tentu Onesimus sangat takut karena masa lalunya. Tetapi Rasul Paulus meminta untuk memberikan kesempatan kedua kepada Onesimus.
Kita semua, mungkin kalau kita melihat perjalanan hidup kita, ada banyak kesempatan kedua yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada seseorang yang divonis hidupnya hanya 6 bulan. Kemudian Tuhan memberikan anugerah kasih karunia sehingga dia bisa hidup hingga hari ini. Itu adalah kesempatan kedua untuk menjadi berkat dan berkarya bagi Tuhan. Ada seseorang juga yang dia jatuh dan sangat jatuh di titik terendahnya. Kemudian Tuhan memberikan kesempatan dan sekarang ini dia pulih dan berkarya. Ada banyak kesempatan ketika kita melihat perjalanan hidup kita. Ada banyak titik-titik yang harusnya kita nggak bisa melaluinya, tetapi kita dimampukan untuk melaluinya. Itu karena berkat Tuhan. Dan hari ini, ketika masa Prapaskah ini, Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan kedua. Seperti Onesimus, dulunya dia budak, tetapi diangkatlah, dibela untuk menjadi lebih dari seorang budak, yaitu sebagai seorang saudara. Allah juga memungut kita dari sampah dosa. Kemudian kita diangkat naik menjadi milik kepunyaannya. Itulah kesempatan kita. Saat ini mari kita kembali melihat perjalanan hidup kita dan kita memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Tuhan bisa memberi kesempatan yang ketiga, keempat, dan seterusnya bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan dan memohon agar kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat memasuki dan memanfaatkan, menikmati kesempatan kedua kita. Sungguh Tuhan sangat baik ketika kita melihat karya Allah di dalam hidup kita. Tuhan, bagaimanakah aku harus membalas kasih sayang-Mu? Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Dengan apakah kami akan membalasnya selain kami hidup berkenan di hadapan-Mu? Hari ini ya Tuhan, ketika kami memasuki masa puasa kami selama 40 hari, Tuhan menolong kami
untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik, karena Tuhan sudah membela kami. Seperti Rasul Paulus yang sudah membela Onesimus, dan seperti Filemon yang memberikan kesempatan kedua kepada Onesimus. Kami pun juga, ketika kami diberi kesempatan, kami pun akan memberi kesempatan orang lain. Kami akan mengampuni orang lain. Kami akan memberikan kasih kami kepada orang lain. Pakailah ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.